Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Ikhwan Hasan. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi, sistem peminjaman buku di perpustakaan di MANU Raden Umar Said. Nah, tugas ini saya kerjakan guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Heru Saputro MKom. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan melalui laporan saya, yaitu masih tentang sistem informasi, sistem peminjaman buku. Lanjut, ini cover. Yang pertama, pendahuluan. Perpustakaan merupakan fasilitas penting dalam menunjang kegiatan akademik. Namun proses peminjaman buku yang masih dilakukan secara manual menyebabkan beberapa masalah seperti kehilangan data peminjaman, keterlambatan pengembalian tanpa notifikasi atau antrian panjang saat meminjam buku. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengelola proses peminjaman buku secara digital dan efisien. Selama ini masih ada perpustakaan dan banyak yang masih belum digitalisasi atau belum memiliki sistem digital, terutama dalam hal administrasi perpustakaan. Jadi menyebabkan banyaknya buku yang tidak terkontrol, dipinjam, kehilangan atau belum dikembalikan. Nah, jadi kan belum bisa di cross check secara digital atau secara langsung. Lanjut saja, tujuan dari laporan ini, studi sistem perpustakaan ini yaitu mengembangkan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan berbasis web untuk memudahkan proses pencatatan peminjaman, pengembalian, pencarian buku, serta manajemen data anggota dan koleksi buku. Nah, tujuannya dari sistem ini adalah itu tadi, mencatat peminjaman, pengembalian, dan pencarian buku yang belum dikembalikan atau hilang, serta memanajemen anggota, dan jika ada buku-buku baru bisa tercover di bagian sistem tersebut. Nah, dari sistem tersebut ada analisis sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional, yaitu pengguna dapat melakukan login. Nah, admin dari sistem itu kan terdapat admin dan juga anggota user, bisa disebut user, nah, bisa melakukan login secara online. Yang kedua, admin dapat menambah, mengedit, menghapus data buku dan anggota, sehingga mudah dalam penambahan atau penghapusan data di buku dan penghapusan data anggota juga. Jika ada anggota perpustakaan yang sudah tidak bersekolah di sini, nah, datanya bisa diganti dengan siswa atau anggota yang baru. Yang ketiga, anggota dapat mencari buku dan mengajukan peminjaman. Nah, dengan adanya sistem tersebut, anggota atau user pemakai bisa mudah dalam mencari buku yang diinginkan dan juga mudah dalam peminjaman. Nah, apabila tidak ada penjaga perpustakaan, nah bisa lewat online, bukunya bisa dipinjam, seperti itu. Selanjutnya, sistem mencatat tanggal peminjaman dan pengembalian. Nah, di sini sistem ini mengacu tentang pencatatan tanggal itu secara langsung dan otomatis, tidak perlu secara manual menginput. Selanjutnya, sistem memberikan notifikasi keterlambatan. Nah, apabila anggota atau user pemakai buku nanti sudah melewati batas dari peminjaman, maka nanti tersedia notifikasi untuk mengingatkan pengembalian atau mengkonfirmasi ulang jika buku tersebut dipinjam lagi. Dan yang terakhir, admin dapat melihat laporan peminjaman. Nah, dari sini sistem ini memudahkan admin untuk mengawasi keseluruhan buku atau peminjam atau masuk keluarnya buku. Nah, jadi admin mudah dalam mengawasi. Selanjutnya, kebutuhan non fungsional.
Yang pertama, sistem harus berjalan pada browser modern. Nah, jadi dalam analisis sistem perpustakaan ini harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang atau browser yang mengikuti update terbaru. Jadi jika sistemnya tidak menggunakan browser terbaru maka tidak akan bisa berjalan. Yang kedua, respon antar muka lebih dari 2 detik. Nah, antara admin dengan anggota itu tidak ada pertemuan secara langsung, jadi lewat HP atau komputer masing-masing. Yang kedua, backup data dilakukan harian. Nah, jadi setiap hari sistem ini membackup data keluar masuk buku, peminjam atau ada buku yang hilang. Nah, itu akan setiap hari dicek dan di cross check oleh sistem perpustakaan tersebut. Yang terakhir, keamanan akses login password terenkripsi atau password sangat amat aman sekali. Yang selanjutnya ada desain sistem. Yang pertama ada arsitektur sistem. Di sini ada frontend yaitu menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Backend menggunakan PHP, database menggunakan MySQL, klien menggunakan web browser. Selanjutnya ada alur sistem yaitu anggota atau user login, langsung pencarian buku, klik pinjam, langsung sistem simpan data peminjaman, dan admin menerima notifikasi dari peminjaman tersebut dan buku dipinjamkan kepada anggota. Selanjutnya model SDLC. Nah, model SDLC yang dipakai dalam sistem perpustakaan. Ini kita menggunakan waterfall karena kebutuhan sistem cukup jelas sejak awal. Proyek bersifat kecil sampai menengah dan cocok dikerjakan secara berurutan dari analisis, desain, implementasi hingga pengujian. Kenapa kami menggunakan waterfall? Karena di sini sifat atau sistem ini hanya sebatas peminjaman perpustakaan yang sederhana, tidak menjangkau secara luas atau secara kompleks. Hanya untuk kapasitas di sekolahan saja. Nah, urutan atau urutan yang dikerjakan. Yang pertama analisis. Ya, kami pada bagian ini peneliti menganalisis apa saja yang dibutuhkan sistem melalui dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Jadi peneliti menggunakan tadi dari analisis sistem, kebutuhan fungsional non fungsionalnya dianalisis dan apa saja sih yang menjadi hambatan atau kekurangan dari sistem yang ada. Selanjutnya desain. Tahap perancangan atau desain sistem merupakan kelanjutan dari tahapan analisis. Tahapan ini memperkenalkan perancangan program yang kemudian akan diterapkan pada sistem informasi perpustakaan sekolah yang akan dibuat. Selanjutnya pengkodean. Pada bagian ini peneliti menerapkan desain dari perancangan basis data dan perancangan antarmuka ke dalam satu bahasa pemrograman. Dan peneliti menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pembuatan web. Yang terakhir pengujian. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya ada perancangan basis data. Yang pertama tabel basis data. Yang pertama ada tabel anggota, yaitu nama kolom, tipe data, keterangan, yaitu ada ID anggota, nama, email, password, dan tipe datanya INT, dan keterangan ID unik anggota. Seperti ini. Yang kedua tabel buku, dalam nama kolomnya yaitu ID buku, judul, pengarang, dan stok. Yang selanjutnya tabel peminjaman, yaitu nama kolom, tipe data, dan keterangan. Yaitu dalam nama kolom ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian,
dan status dari buku tersebut. Selanjutnya relasi antar tabel. Relasi yang pertama itu anggota ke peminjaman, yaitu jenis relasinya one to many. Satu anggota dapat melakukan lebih dari satu peminjaman. ID anggota menjadi foreign key di tabel peminjaman yang menunjukkan ke anggota ID anggota. Yang kedua relasi buku. Relasi yang kedua yaitu buku dan peminjaman. Jenis relasinya yaitu one to many. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Bukan bersamaan tapi bergantian. ID buku menjadi foreign key di tabel peminjaman yang merujuk ke buku ID. Yang ketiga tabel peminjaman sebagai tabel relasi, yaitu berperan sebagai jembatan antara tabel anggota dan buku. Itu menyimpan informasi historis, siapa meminjam buku apa, kapan dipinjam, kapan dikembalikan, dan statusnya. Yaitu gambaran IRD. Nah ini gambaran IRD-nya yaitu anggota, berisikan ID anggota, nama, email, password. Dan di buku berisikan ID buku, judul, pengarang, dan stok. Nah itu menjurus atau semuanya itu mengalur ke peminjaman. Nah, atau ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Selanjutnya flowchart fitur utama peminjaman buku. Yang pertama start, nah, langsung ke login atau tampilan login, langsung ke pencarian buku. Nah, di sini tersedia buku, tersedia ya apa tidak. Nah, jika ya kita klik pinjam, langsung input tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian, langsung simpan ke tabel peminjaman. Jika tidak, tampilkan pesan tidak tersedia. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.